Juara 7 Versi Dira. Juara 7 versi Dira. Masih gue temani teman Indika sampai jam 8 malam nanti ya. Film-film yang membuat lo jadi makin overthinking nontonnya. Ini dia di urutan paling bontot, di urutan yang ketujuh. Juara di nomor 7. Brittany Runs a Marathon. Ini mengisahkan lika-liku yang dihadapi oleh seorang wanita dalam mengubah gaya hidupnya, teman Indika. Jadi seiring berjalannya waktu ya, di film ini tuh gaya hidupnya tuh menimbulkan berbagai masalah kesehatan bagi Brittany sendiri. Dan di situ ada dokter yang menyarankan dia untuk memulai hidup sehat dan menurunkan berat badannya. Mungkin buat kita yang selalu capek nih dengan body kita yang gak turun-turun, udah diet se-ekstrim apapun, nah bisa nih cocok untuk kita tonton. Untuk mencapai badan yang ideal tuh bisa memerlukan proses yang panjang, nah disitulah cerita menariknya dimulai. Penasaran? Nonton Brittany Runs a Marathon ya. Tapi lumayan sih film ini agak sedikit bikin makin lo mikir. Juara di nomor 6. Pasti udah nonton dong The Avengers Endgame. Ini melanjutkan Avengers Infinity War, di mana kejadian setelah Thanos berhasil mendapatkan semua Infinity Stones-nya, memusnahkan 50% semua makhluk hidup di alam semesta. Ini juga bagus banget ya. Banyak banget di IMDb pun juga dapat rate-nya cukup lumayan dan dapat banyak sekali pujian akan film ini. Dan filmnya banyak mendapatkan penonton dan menyajikan drama yang dikemas dengan baik oleh sang sutradara. Mulai dari siapa aja superhero-nya yang bisa bertahan, sampai siapa superhero yang meninggal yang bikin kita berpikir keras dan menangis bombay. Juara di nomor 5. Siapa sih yang lo lupa nonton Marriage Story? Gak mungkin ya, ini ngebuat kita tuh berpikir akan segala bentuk dinamika pernikahan itu harus dihadapi dan membuat lo mungkin jadi aduh meritnya ntar aja deh, aduh gue meritnya gimana ya nanti. Karena kan menceritakan kisah pasangan yang harmonis, ideal dan saling mendukung satu sama lain. Udah dikaruniai seorang putra pula dan dia ini, mereka tuh kayak nampak kayak keluarga yang sempurna aja, sama beneran natural banget cerita dari film ini. Tapi masalahnya itu datang setelah si istri Nicole tahu kalau suaminya meniduri rekan kerjanya. Sering terjadi kan di kota-kota besar, teman Indika. Di saat itulah drama rumah tangga mereka akhirnya dimulai. Perceraian pun jadi solusi dari permasalahan ini. Tapi dengan proses bercerai pun gak mudah yang dilalui sama mereka. Dan itulah yang menjadi konflik terbesarnya dari ya 60% film Marriage Story ini. Kalau lo belum tonton, tonton deh ya sekarang. Juara di nomor 4. The Irishman, karena kan kisah ini tuh bercerita tentang kejahatan yang terorganisir di Amerika ya setelah perang, di mana terdapat salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan dalam sejarah, yaitu adalah hilangnya bos serikat pekerja legendaris Jimmy Hoffa. Wah, keren sih teman Indika, karena film ini tuh juga nawarin potret kejahatan itu yang super rapi, terorganisir di lingkungan kerja dan persaingannya itu terkoneksi sampai dengan ke politik. Lumayan bikin berat tapi bisa membuat lo jadi melek seharian sih nonton The Irishman. Nah, cukup panjang film ini yang ngebuat lo jadi makin kagum ya dengan salah satu pemainnya yaitu Robert De Niro. Wah, keren. Lo harus nonton ya teman Indika. Oke, lo update nanti ya sama gue di hari Senin. Juara di nomor 3. Nomor 3 adalah film yang salah satu DOP-nya tuh keren menurut gue ya. Dari segi editing, wormnya tuh luar biasa. Mirip banget di tahun sama seperti judulnya, 1917, 1917 teman Indika. Jadi ini adalah film di mana saat puncak perang dunia pertama ada dua prajurit muda Inggris, Schofield dan juga Blake yang diberi misi yang terlihat mustahil. Karena ada sebuah perlombaan yang ngelawan waktu, mereka harus melintasi wilayah musuh dan juga menyampaikan pesan untuk menghentikan serangan yang dapat merenggut ratusan tentara Inggris dengan berjalan kaki. Kalau nonton film ini lo bakal takjub dengan cara kamera itu mengambil gambarnya karena ngikutin terus. Gue yakin ya ini tuh kayak film gak ada take-nya deh. Asli ini tuh beneran kayak nyata satu kali take oke teman Indika. Penasaran filmnya seperti apa? Lumayan akan bikin membuat lo jadi overwhelmed sih nontonnya. Tapi bagus untuk lo tonton dan cukup di ending menjawab segala bentuk pertanyaan. 1917 jadi lo harus tonton teman Indika. Dan siap-siap nanti kita akan masuk ke runner up. Dan siapa nih jadi juaranya di film yang kalau kita tonton jadi makin overthinking.
Juara di nomor 2. Bakal makin sakit mata juga sih kalau nonton film ini teman Indika. Kalau buat para perempuan mungkin ya ada beberapa yang suka, tapi kalau gue jujur agak takut nontonnya. Karena terlalu vulgar menurut gue, dalam artian dari segi berantem ya. Karena itu ada sangat kekerasannya yang cukup frontal. Film John Wick Chapter 3 ini masuk di urutan kedua yang bikin lo jadi makin sakit kepala juga nontonnya. Karena dari seri ketiga John Wick ini mengisahkan kelanjutan nasib si pembunuh bayaran ya usai menghabisi nyawa anggota High Table dalam The Continental. Dia sendiri sih diburu dan hidupnya tuh dihargai senilai 14 juta USD. Diburu sama berbagai pembunuh bayaran hebat dan John akan dibantu sama karakter baru yang misterius bernama Sofia. Wah, film ini lumayan cukup cocok untuk para cowok-cowok sih ya. Gue merekomendasikan itu. Kalau lo belum tonton ya mungkin mau coba juga, pasti udah lah ya teman Indika. Dan setuju nggak kalau John Wick Chapter 3 masuk di urutan yang kedua? Juara di nomor 1. Kenapa gue segeregetan gitu ya sama film ini? Karena mungkin bisa dibilang nomor 1 ini itu lo udah tahu jawabannya adalah pas, kalau nggak salah ya ini kayak DVD atau VCD emang dijual secara terbatas, ada sampulnya dan itu udah dikasih jawaban atas ending dari film ini yang akan mati siapa, yaitu adalah film Knives Out. Seorang penulis novel misteri bernama Harlan yang kaya raya tewas di ulang tahunnya yang ke-85 secara misterius, dan keluarga Harlan yang datang berkumpul saat perayaan ulang tahun ini jadi tersangka teman Indika. Mereka dicurigai oleh detektif terkenal Benoit Blanc datang untuk menyelidiki insiden ini, dan film ini bikin lo nerka-nerka deh siapa sih sebenarnya pembunuh yang sebenarnya. Plot twist of course, lo bakal diobrak-abrik sih pikiran lo dan hati lo ya untuk menemukan siapa pembunuh yang sebenarnya. Dan ternyata itu udah ada jawabannya di DVD yang gue bilang tadi. Smooth itu. Daripada lo penasaran, tonton aja Knives Out teman Indika. Prosesnya lumayan cukup panjang ya film ini dibuat. Dan ini menjadi penghujung kita di juara edisi film-film True Overthinking yang bisa lo tonton besok mungkin barengan sama keluarga ya. Thank you so much udah mendengarkan gue dari jam sore tadi. Dira signing out teman Indika. Happy weekend, selamat malam dan selamat beristirahat. Bye. Indika FM, menemani kamu di mana aja.